Kalau kita perhatikan teks kita dari awal, dari pasal 14 ayat 15 sampai 31. Di situ muncul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak bisa dilepaskan, dan kita akan bertemu dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya kalau di gereja biasanya ini disebut dengan doktrin Tritunggal. Teman-teman kalau perhatikan di dalam kitab Kejadian, sebetulnya clue atau petunjuk dari doktrin Allah Tritunggal itu sudah muncul. Pada mulanya Allah menciptakan. Sesudah itu Roh Kudus melayang-layang, Roh Allah melayang-layang. Setelah itu berfirmanlah Allah. Jadi itu mulai nampak. Dan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan, kata kita di situ itu jamak, dan itu merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu di dalam teks kita yang kita sudah baca tadi, kita tidak bisa lepaskan dari doktrin Allah Tritunggal. Yesus ketika sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Semua tahu tentu amanat agung, ya, supaya apa? Kita pergi memberitakan Injil. Tetapi apa? Mengajar dan membaptis mereka di dalam nama siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata "dan" di situ itu tidak memperlihatkan Bapa dengan Anak itu beda, tetapi kata "kai" di dalam bahasa Yunani itu setara. Nah, itulah sebabnya Yesus memberikan amanat supaya semua orang pergi memberitakan Injil dan mengajar orang banyak, dan apabila orang sudah percaya kepada Kristus, mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pola ini kita harus ingat. Jadi ketika kita bicara soal Roh Kudus, kita tidak boleh melupakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ingat baik-baik, kita tidak percaya tiga Allah. Kita bukan penganut triteisme atau tritheism. Ya, kata Esa di dalam Shema Israel, hai Israel, ingatlah Tuhan itu Esa. Kata Esa di situ di dalam bahasa Ibrani-nya itu Ehad. Itu sama seperti suami istri yang disatukan oleh Tuhan. Dalam Kejadian, ketika seorang anak meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Kata satu daging di situ pakai kata ehad. Nanti kalian akan menikah. Kata ehad di situ yang laki-laki dan perempuan disatukan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka ada laki-laki dan ada perempuan. Dan disebut ehad, satu kesatuan. Demikian juga dengan Allah Tritunggal, ya. Kita percaya bahwa Alkitab memberikan formula itu. Ingat ketika Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Pada waktu itu suara dari mana? Dari sorga berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lalu nampaklah, turunlah Roh Kudus dalam bentuk lambang apa? Merpati. Dan di situ ada Yesus. Jadi ada suara dari sorga, lalu ada Yesus dan Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa dilepaskan itu. Nah, kalau kita bicara soal Roh Kudus, sebagaimana tema kita, Roh Kudus sebagai penghibur, kita harus punya pemahaman yang sama bahwa Roh Kudus itu adalah Allah.